Hidup tidak sempurna. Jadi waktu saya lumpuh total dan bisu, 4 tahun saya lumpuh dan bisu. Tapi lagu ini ada di hati saya. Dan waktu saya bisu belum menciptakan lagu, Tuhan bilang nanti aja. Tiba-tiba di tengah masalah itu istri saya kanker. Dan kata dokter, dia pasti mati. Tapi kalau sekarang tidak mati-mati, karena mati hidup di tangan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin Mega bisa berdiri sebentar. Nah, ini istri saya. Waktu saya ngarang lagu 4 jam itu, payudaranya dipotong-potong. Akhirnya dokter kewalahan dan bicara, nanti kalau diteruskan mati bukan karena kanker, tapi karena kehabisan darah. Dokternya menghentikan dan mengatakan pada saya, maaf Pak, kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Dibuktikan secara medis, dan terus sampai sekarang kankernya enggak ada. Tuhan itu dahsyat. Tapi saya enggak akan cerita panjang, nanti kalau Anda mau bisa kunjungi di YouTube yang pertama. Karena hari ini Tuhan mau cerita, di tempat ini pun ada mujizat. Namanya Pak Joko. Mungkin Anda sedang lihat ini. Dia tidak sedang di tempat ini hari ini, dia di Magelang. Tapi 7 tahun yang lalu, dia datang waktu seminar saya. Dan Bu Kris ini saksinya. Dia sakit Parkinson. Parkinson itu diresmikan tidak ada obatnya. Tapi ketika dia berkunjung di rumah Tuhan tempat ini, penyakitnya dicabuti oleh Tuhan. Dia lagi menonton diam-diam. Tapi saya berkata di dalam nama Yesus, rumah ini saya tapiskan menjadi rumah kesembuhan. Diabetesmu dicabuti Tuhan. Kanker dan tumor tidak boleh ada di tempat ini. Ini fotonya siapa? Gembala saudara. Ada dulu orang 10 kusta disembuhkan Tuhan dan yang kembali 1. Anak ini mau ngambil keputusan dia menjadi yang 1 itu. Hari ini mau menceritakan keajaiban Tuhan. Lewat dukungan doa saudara kepada gembala saudara. Gembala saudara diutus diberkati Tuhan. Gembala saudara ini biasa-biasa saja. Tapi doa saudara luar biasa. Karena itu jangan capek mendoakan gembalamu. Kalau ditinggal pergi, dia sedang mengembangkan misi doa Anda. Pak Petrus mau izin cerita. Saya tidak tahu tanggal berapa, tapi kejadian ini dia cerita di Singapura. Saya gini aja mau nangis. Pak Petrus ini bertemu dengan seorang perempuan kecil namanya Fiona. Fiona ini kanker rahim di masa umur 10 tahun. Hidupnya dibilangi 5 tahun lagi. Tapi sampai sekarang gak mati-mati. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Tepuk tangan lebih meriah buat Tuhan. Sudah menyebar. Dan pasti mati. Mungkin dia lagi nonton ini. Dia gak ngerti kedokteran. Tapi saya tanya sama teman-teman saya kedokteran. Gak bisa yuk. Stadium 3B pasti mati. Paling lama 5 tahun. Pak Petrus nanti kalau tahun depan atau kapanpun diizinkan Tuhan, dia akan datang bersaksi kalau diizinkan Tuhan. Saya akan datang mendampingi dia akan saksi sendiri supaya saudara tahu ini bukan cerita, ini mujizat. Tahu modelnya sekarang, bentuknya seperti ini. Sekarang luar biasa. Next. Sekarang jadi desainer nasional. Padahal orang sudah kena kanker rahim, otaknya terpengaruh. Nanti kalau ada waktu Anda lihat WA saya, IP-nya besok wisuda, IP-nya 4 sempurna.
Doa saudara ketika mendoakan gembala saudara dipakai Tuhan, mujizat terjadi. Sumbernya dari Temanggung, mau tepuk tangan buat Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh, kejadiannya di Singapura, pusat doanya dari Temanggung. Saudara jangan main-main, tempatmu ini diurapi Tuhan. Mungkin Anda datang dengan susah, tapi ketika Anda datang, doamu diterima Tuhan. Dan doamu dilanjutkan ke bangsa-bangsa. Next, coba lihat gambar berikutnya. Dia jadi barusan, kalau Anda lihat ada tulisan tanggal 22 Agustus. Dia resmi menjadi desainer terbaik. Dan saya berdoa, nanti dia datang dan bercerita bahwa Tuhan hebat. Mau tepuk tangan buat? Kita nyanyikan lagu ini lagi, dan kita sambut firman Tuhan. Ya, ku bersyukur. Kepadamu ku serahkan semua, kepadamu walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku bersyukur, kepadamu ku serahkan semua, kepadamu walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya, semuanya di dalam kendali-Mu, Yesus. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Walau ku tak melihat, walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Walau ku tak melihat, walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan buat malam yang diberkati, buat hadirat-Mu yang sangat kuat. Kami tahu, percaya, dan sungguh percaya ketika kami bertemu Tuhan Yesus hari ini, penyakit kami dicabuti oleh Tuhan, segala beban kami diangkat oleh Tuhan. Terima kasih urapi hamba-Mu dan urapi yang mendengar. Biarlah apa yang kita bicarakan menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan, disembuhkan, dipulihkan. Katakan amin. Saudara, hari ini kita khotbah seri tentang mujizat masih terjadi. Yang pertama kita cerita tentang membalikkan keadaan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Nanti saudara bisa belajar. Di situ ada kesaksian bagaimana saya lumpuh 4 tahun, bisu, dan sekarang disembuhkan Tuhan. Tuhan masih hebat. Yang mengerti katakan amin. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Catat baik-baik. Apapun penyakitmu, Yesus penyembuhnya. Dulu di dalam waktu saya bekerja di suatu di pabrik teh, ada slogan yang lucu. Apapun makanannya, minumannya, nah gitu. Sekarang kita mau ngomong, apapun penyakitnya, Yesus penyembuhnya. 3, 4, apapun penyakitnya, Yesus penyembuhnya. Dulu Daud ketemu Goliat, dia ngomong, dulu Tuhan melepaskan aku dari cakaran singa dan beruang, sekarang melepaskan aku dari Goliat. Daud bilang, enggak ada hubungannya, ya memang masalahnya beda-beda, tapi Yesus penolongku. Akhirnya saya terinspirasi dan bilang, dulu pilekku disembuhkan Tuhan, sekarang lumpuhku disembuhkan Tuhan. Memang enggak ada hubungannya, tapi masalahnya Yesusnya sama hebatnya. Kalau kau punya masalah, dulu anakmu sekolah masa SD puluhan ribu ditolong Tuhan, kau harus ngomong,
Tuhan yang menyekolahkan anakku, SD. Tuhan akan mengkuliahkan anakku. Yang mengerti katakan amin. Jadi ingat ini baik-baik. Nah ini foto anak-anak saya. Ini buku saya terbaru, Nutrisi dan Diabetes. Next, ada buku juga gizi, Anda bisa cari di Tokopedia, Gramedia, dan lainnya. Ada yang belum kenal saya atau sudah kenal, jangan lupa saya ini Yohanes Sunardi, seorang ahli gizi. Jadi di setiap khotbah saya akan menceritakan tips-tips kesehatan. Karena tanpa tubuh yang sehat, kita tidak bisa jadi berkat buat bangsa, negara, dan gereja. Yang mengerti katakan amin. Kita ini manusia roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi fisik kita ini untuk melayani keluarga dan gereja. Menginjil saja butuh kaki yang baik. Bertepuk tangan pun butuh tangan yang sehat. Ya, oke. Anda siap dapat berkat kesehatan? Ya, kita akan belajar. Tadi pagi kita belajar gagugor. Ayo coba kita ulang, gagugor. Kurang semangat. 3, 4. Ga itu garam, gu itu gula, gor itu gorengan. Ya, jadi garamnya dikurangi, gulanya dipangkas, gorengan dibatasi. Nah, malam ini saya lebih dalam sambungannya buat gula ya. Next. Tidak ada gula yang baik, apapun namanya tetap gula. Gula ketika dibutuhkan tubuh untuk bergerak. Kalau Anda makan sesuatu mengandung gula, maka gula dikirim ke mata untuk melihat, ke otak untuk berpikir, dan kaki untuk ke gereja. Tetapi ketika Anda berlebihan, maka dia disebut diabetes. Dan dia akan menyebabkan banyak komplikasi. Next. Kalau ke otak, dia bisa bikin Parkinson. Ke mata, bikin buta. Ke jantung, bikin serangan jantung. Ke ginjal, cuci darah, dan macam-macam. Jadi makan gulanya dikurangi. Yang setuju katakan amin. Amin mengerela. Yang setuju katakan amin. Tidak tampak rohani, tapi mendukung 100% kehidupan rohanimu. Pak, saya makan gula tiap hari loh Pak, kok belum diabetes Pak? Sabar, semua indah pada, ngerti ya, jangan nantang Tuhan ya. Ada anak muda, wah, nanti nabrak, enggak, wah, brok, oh iya ya. Jadi saudara, kita hari ini belajar ya. Next. Terasa manis atau gurih ataupun asin kalau mengandung gula jadi diabetes. Jadi roti ada gulanya, mie ada gulanya, nasi ada gulanya. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan digabung. Bagaimana? Jangan digabung. Makan nasi, lauknya mie, dicuci mulut, nggak pakai sikat gigi, pakai roti. Minumnya jus buah, mengandung gula semua, sempurna. Cara tercepat menuju UGD. Anda harus ngerti. Boleh makan tapi jangan digabung. Pernah lihat mie goreng instan? Gambarnya apa? Mie, sayur, telur. Dan yang ngajari makan nasi sama mie siapa? Roh Kudus Pak Yuk. Ngawur, enggak boleh loh ya. Jadi jangan digabung. Kalau nasi rames, nasi ada mie dikit bolehlah. Tapi kalau nasi, mie banyak, minumnya manis tidak disarankan. Next. Buah itu sehat, tapi tetap gula. Jadi jangan banyak-banyak, terutama malam hari. Jadi nggak boleh makan buah malam hari, karena apa? Buah itu bagus tapi jadi gulanya 6 jam. Kalau Anda makan buah pagi hari jam 7, jadi gulanya jam 1. Waktu otak dibilang ada gula, dari mana? Dari buah. Oke, kita pakai berjalan karena jam 1. Tapi kalau Anda makannya jam 10 malam, jadi gulanya jam 3. Anda sudah di surga, kan ngantuk toh, tidur. Waktu itu ada gula. Otaknya bilang buat apa ya? Gak usah, disimpan aja. Waktu disimpan ke lever jadi fatty liver, ke jantung jadi serangan jantung dan bla 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 bla. Intinya boleh tapi menguasai diri, pengendalian diri. Yang mengerti katakan amin. Jadi makan buah jangan berlebihan.
Dulu teorinya makan buah bebas, enggak, makan buah tetap bisa gemuk. Enggak percaya, King Kong. Anda harus ngerti, sapi pun makan sayur, tapi satu becak. Jadi makan tidak berlebihan, kata Yesus, makanlah secukupnya. Katakan sebelahmu, bertobat. Jadi makan itu enggak boleh banyak-banyak, tapi harus makan. Next. Ini gambar Anda bisa saksikan sendiri, air putih itu enggak ada gulanya. Soda sebelah paling kanan atau sebelah kiri Anda itu gulanya paling banyak. Jadi saya sarankan, loh Pak, kalau minum soda didoakan gulanya hilang? Enggak. Kalau Pak Petrus, Pak Yohanes boleh minum soda. Kenapa? Pendeta, bukan. Soda putih tanpa rasa dikasih lemon itu menghilangkan radang tenggorokan habis khotbah. Jadi kalau iri khotbah. Ngerti ya? Jadi itu untuk membicara, kadang-kadang kita kalau negeri ke daerah cari soda putih, kasih jeruk nipis, diminum, itu menghilangkan radang. Tetapi tetap kandungannya nasi. Satu kaleng seperti 2 piring nasi. Duh Pak, kalau total saya minum 1 liter, sempurna. Ngerti ya? Jadi tolong anak-anak di tempat ini, saya tadi senang loh lihat anak kecil-kecil, aduh nari buat Tuhan. Tolong anak-anak di tempat ini, Jemaat Sakinah Temanggung. Saya dikirim Tuhan untuk memperlengkapi jemaat. Tolong ya, anak-anak di tempat ini tidak boleh minum soda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Kalau orang tuanya Pak, boleh. Sudah bosan hidup toh? Belum. Jangan kalau gitu. Ada dilarang ngamuk nanti. Jadi saran saya jangan, karena sekarang kalau Anda lihat di TikTok atau Instagram, ternyata banyak anak SMP cuci darah. Penyebabnya hanya soda, dan waktu mamanya hamil minum soda, fosfornya ke bayi, bayinya lolos keluar gagal ginjal. Jadi ingat jangan minum soda terutama yang berwarna ya. Sodanya rasa stroberi, enggak ada stroberinya. Stroberinya seminggu busuk, sodamu 2 tahun. Dari mana itu? Ya. Jadi tolong makan yang asli aja. Next. Caranya gampang, Senin sampai Jumat, makannya apapun, minumnya air putih. Yang setuju katakan amin. Setuju enggak enak. Yang setuju katakan amin. Percaya saya. Punya Tuhan yang sempurna, tindakanmu baik, maka engkau akan melihat kebaikan di negeri orang yang hidup ini. Kenapa? Kau tidak buka celah. Kalau Senin sampai Jumat Anda minum air putih, lalu Minggu siang, Minggu sore gini minum manis sekali-sekali, silakan. Karena Anda sudah menabung yang baik lama. Next. Jadi seperti ini. Kalau Sabtu siang boleh yang manis, tapi kalau karena Anda dengar khotbahnya malam, maaf minggu depan aja, oke? Ya. Oke, ya. Next, minuman seperti ini boleh nggak? Boleh, tapi jujurnya ini gula full. Boleh nggak? Ya, boleh lah. Anaknya Pak Yohanes minum nggak? Minum, ya. Tapi ya, dia mengurangi. Kadang-kadang gini, kalau minum beli nggak harus habis. Kenapa? Kalau baca Alkitab harus habis. Yang setuju katakan amin. Kalau minuman manis gak harus habis. Pokoknya ngerasakan, bukan jadi orang aneh gak ngerti rasanya ya, tapi gak harus habis. Ketika Anda menguasai diri seperti itu, maka nama Tuhan dimuliakan. Nanti di Temanggung terkenal, yang ini gak pernah aku lihat, yang ini gak pernah aku dengar. Jemaat Temanggung sehat-sehat saja. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Anda sudah dengar lewat gembalamu, lewat doamu, banyak orang diberkati Tuhan. Jangan sampai Anda sumber doanya, Anda enggak sehat. Setan enggak bisa ngelarang Anda, disuruh enggak ke gereja, tambah nekat. Punya masalah, tambah nekat. Tapi dia bisa ngerayu kamu salah makan. Jangan ke gereja, enggak, punya masalah, tetap ke gereja, amin. Tapi dia bisa ngerayu Anda, makan dong. Ini enggak apa-apa, nanti mati tetap masuk surga.
Kejadian di Eden, Adam dan Hawa dirayu salah makan. Jadi dosa pertama itu salah makan. Katakan sebelahmu bertobat, ya. Jadi Anda mungkin nggak selingkuh, Anda mungkin nggak salah apa-apa. Tapi kalau Anda salah makan, di akhir hidup Anda akan kecewa. Oke, next masih ada 2 ya. Jadi kayak begini-begini boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau saya jadi Anda sharing, Pak hidup sekali loh Pak. Lah iya, karena hidupmu sekali harus sehat. Kalau 3 kali enak. Kanker, bosen, ganti, diabetes, ganti. Yang terakhir sehat. Tapi karena hidupmu sekali, keluarga menanti kamu, Tuhan menanti kamu, harus sehat. Next, yang terakhir, ingat kalau mau makan buah jangan tergiur beli ini. Jus buah dalam kotakan setengahnya gula. Karena banyak orang diabetes, minum jus buah ternyata jus yang ada gulanya. Jadi nekat dilatih, seperti Anda melatih menguasai diri nggak marah, bisa kok dilatih. Dan saya mengajarkan cara instan. Tuhan itu kan bisa merubah hati. Kamu jadi marah, jadi nggak marahan. Ya, jadi mencuri nggak mencurian. Kenapa kamu repot-repot? Langsung aja malam ini. Tuhan kalau ini dari Engkau, rubahin hatiku. Aku bangun tidur jadi nggak suka gula. Yang setuju katakan amin. Gak rela. Ini paling gampang, gak usah mikir, gak usah ngelatih. Tuhan, free will-ku tak kasih Engkau. Rekayasan lidahku, rekayasan hatiku. Tiba-tiba kamu lihat gula, enggak sih, gak terlalu suka aku. Kenapa? Karena Tuhan campur tangan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Jadi diet gak usah repot-repot. Banyak orang sehat ketemu saya, kenapa? Enggak tahu. Pasien saya kalau dipegang Pak Yu cepat sehatnya. Kenapa? Dia lupa. Dia kalau ketemu saya tak tangking, dalam nama Yesus, rakus patah. Masih berani salaman? Intinya Anda harus sehat. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Ya. Next. Oke, mulai sekarang kita akan belajar yang firman Tuhan supaya tidak hanya jasmani Anda yang sehat, ya. Rahasia lepas dari bahaya. Yuk kita baca 3, 4. Rahasia lepas dari bahaya. Ini gambarnya Daniel dengan singa-singa yang mengancam hidupnya. Misteri, kita belajar di Turki, belajar di Israel. Nanti Anda tanya sama minta diantarkan ke tempatnya. Maka dia akan cerita, tempat ini diadakan membunuh banyak hamba Tuhan. Tapi yang selamat cuma Daniel. Jadi jangan bilang karena Tuhan dan kerjasamamu. Mari kita belajar Daniel, kenapa dia lolos dari tempat ini. Next. Tadi pagi kita belajar ini, hidup dengan benar, tidak menghilangkan kemalangan hidupmu. Hidup dengan benar, memastikan Tuhan melepaskan Anda dari kemalangan hidupmu. Ayatnya, kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Yang mengerti katakan amin. Jadi tidak boleh lagi ngomong ya, dosa apa ya, salah apa ya kok ngalami ini. Karena semakin benar kemalanganmu semakin benar. Tetapi Tuhan menjamin melepaskan semua dari itu. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Saya lumpuh, saya bisu, itu saya kanker, anak saya kecelakaan. Tapi semua dilewati. Kenapa? Badai tidak permanen, COVID aja yang katanya permanen enggak permanen. Permasalahannya tidak banyak yang bisa melewati badai itu. Dan mari kita belajar dengan baik ayat pendukung, next. Tuhan akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi, dari penyakit yang membawa maut. Kita baca melepaskan aku ya. Tuhan akan melepaskan aku. Ayo 3, 4. Tuhan akan melepaskan aku dari bahaya tersembunyi, dari penyakit yang membawa maut. Catat baik-baik. Hanya Tuhan yang mampu melepaskannya. Fiona tadi sudah kena kanker ovarium. 5 tahun pasti meninggal, sekarang umur 22 tahun.
Katanya hormonnya kena, pasti hancur wajahnya. Sekarang tambah cantik, tambah pandai. Kenapa? Yesus. Dia mampu melepaskan engkau dari penyakit yang membawa maut. Catat ayatnya Mazmur 91 ayat 3 ini. Pegang erat-erat. Kalau setan goda kamu, baca ini kuat-kuat. Tuhan akan melepaskan saya dari bahaya tersembunyi. Dari penyakit yang membawa maut. Next, ada 3 yang akan kita pelajari bagaimana supaya kita lepas dari bahaya. Yang pertama adalah melekat kepada Tuhan. Yuk kita baca 3-4, melekat kepada Tuhan. Cara terbaik untuk luput dari kekacauan hidupmu adalah selalu melekatkan dirimu kepada Tuhanmu. Pak, ada ayatnya Pak? Ada ya. Jadi enggak semua anak Tuhan, tapi anak Tuhan yang melekatkan dirinya. Ayatnya next. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Melekat kepada Tuhan. Jadi hanya yang melekat kepada Tuhan. Next, Pak, melekat kepada Tuhan itu gimana sih Pak? Ayo, titik-titik ini diisi aja. Semakin terjepit, semakin percaya, itu melekat. Semakin kejepit, semakin dekat dengan Tuhan. Melekat kepada Tuhan itu semakin punya masalah, datang ibadah. Yang setuju katakan amin. Melekat kepada Tuhan itu ngandalno Tuhan. Tak kasih contoh ya, Daniel, next. Suatu ketika Daniel itu mau ditangkap, mau dimasukkan ke kandang singa. Dia itu pejabat loh, tapi enggak telepon pejabat. Dia enggak telepon tentara, dia nelpon Tuhannya. Yang mengerti katakan amin. Dia tambah dengar masalah. Boleh berusaha enggak? Harus dong, tapi sebelum berusaha, bawa doa. Karena hanya doa yang membuat kau lepas dari banyak-banyak hal. Kita lihat ya ayatnya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, malah dia pergi ke rumahnya. Dia enggak lari diri, dia enggak lapor siapa-siapa. Dalam kamar di atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berdoa serta memuji Tuhannya seperti biasanya. Ada masalah, doanya tetap. Saya berdoa jemaat Sekina. Ada masalah, tetap rajin ibadah. Yang setuju katakan amin. Siapa yang mau melekat kepada Tuhan, angkat tanganmu. Tahan. Saya akan berdoa, Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Tanda mereka melekat kepadamu. Karena itu, sekarang terimalah segala yang terbaik dari Bapa di surga. Kekuatan, bertahan untuk mencari Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Yang percaya, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next, yang kedua, bermain cantik. Wah, apa ini? Saya jelaskan. Saya belajar ini ketika saya lumpuh. Tuhan salah apaku? Labku bagus, sempurna, ahli gizi. Sampai dokternya bingung. Enggak tahu Pak Yo, kalau orang lain gampang salah makan. Pak Yo gimana? Pak Yo yang ngajari kami. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan salah apa aku? Tuhan bilang, bermain cantik. Ayo kita belajar apa itu bermain cantik. Next. Hidup itu seperti permainan. Bermainlah dengan cantik. Apa 2 itu? Tidak menyalahi manusia, tetap berkenan kepada Tuhan. Bisa enggak? Sulit. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Hanya bilang aja, aku mau Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang enggak salah sama manusia, tapi salah sama Tuhan. Banyak orang enggak salah sama Tuhan, tapi menyalahi manusia. Padahal Tuhan bilang hukumnya 2. Tuhan dan Allah jadi berkat. Dan manusia. Next. Suatu ketika rajanya tanya, biasanya mati semua. Dia tanya, Daniel, kamu mati enggak? Enggak Raja, loh kok bisa sih? Semua mati loh. Dia jawab gini, karena ternyata aku bermain cantik. Artinya aku tidak bersalah sama Tuhan dan aku tidak bersalah sama engkau manusia.
aku tidak melakukan kejahatan. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Dua hal tangkap baik-baik. Kalau engkau sekarang dalam masalah, sudah terlanjur salah, bilang aja Tuhan ampuni aku mau berbuat baik mulai hari ini dan Tuhan percepat pemulihan hidupmu. Kita lihat ya. Jadi ada dua, tidak bersalah kepada Tuhan, tidak bersalah kepada manusia. Next, contohnya, raja ini meresmikan bahwa Daniel tidak pernah salah sama Tuhan. Dan ketika ia sampai dekat gua, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkatalah kepada Daniel, Daniel, hamba Tuhan yang hidup. Ini orang dunia loh, ngerti Daniel itu hamba Tuhan. Tuhanmu yang kau sembah dengan tekun, sanggup gak sih melepaskan engkau dari singa? Bayangin. Orang dunia akan melihat, hei Pak Adi, Tuhan yang kau cari tiap hari, sanggup gak melepaskan engkau dari itu? Orang dunia harus mengetahui saksi bahwa engkau tidak pernah salah sama Tuhan. Yang kedua, kita belajar, Daniel gak bersalah sama manusia. Suatu ketika orang-orang yang iri itu cari masalah. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja mencari alasan dakwaan kepada Daniel dalam hal pekerjaannya. Tetapi mereka tidak mendapatkan alasan apapun atau suatu kesalahan. Sebab ia setia, tidak ada didapati suatu kelalaian atau kelalaian padanya. Saya ingin dokter-dokter di Temanggung bilang, Duh, aku tidak temui kesalahan di jemaat. Mereka makan buah dan sayur. Yang setuju katakan? Jemaat Temanggung enggak suka jeroan. Guyumu enggak enak. Ada lagu setan orang doyan, demit orang doyan. Mau bilang ngomong jeroan aku enggak doyan gitu. Kalau kau berani melakukan ini dengan berat, caranya mudah bilang, Tuhan rubah hatiku. Kalau aku dulu gampang marah, sekarang enggak marah, rubah hatiku, besok aku enggak suka jeroan. Gampang kok. Libatkan Tuhan dalam usahamu, maka akan berhasil. Berusaha enggak kuat. Next. Maka berkatalah orang itu, kita tidak dapat kesalahan kecuali suka doa. Bayangkan kalau saudara kesalahanmu apa? Cuma suka doa. Maka enggak perlu hikmat Salomo, saya tahu. Tahun ini Anda diberkati melimah. Kenapa? Kesalahanmu cuma satu, suka doa loh. Makanan benar, kerjaan benar. Orang Kristen itu ada 3. Next. Yang pertama, belajar makan sehat, lupa Tuhan. Percuma. Ahli gizi pun banyak yang meninggal saat COVID. Sia-sia kau jaga kotamu kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Percuma jaga makan, olahraga. Saya pernah ngajar di salah satu kota, saya nggak nyebut namanya ya. Di kota itu terkenal maraton. Kalau sudah lomba maraton, gereja sepi. Bayangin terkenal larinya itu. Sehat-sehat percuma kalau nggak ada Tuhan. Kenapa? COVID nggak takut olahragamu. Saya berguru sama pasien saya. Duh, kamu dulu langsing kok, sekarang gemukan. Iya Pak, saya enggak sepedaan. Apa kamu enggak sepedaan? Sepeda saya kena COVID Pak. Nah kalau itu yang ngawur ya. Oke, yang kedua tipenya ini. Ingat Tuhan, makannya ngawur. Yang tersinggung katakan amin. Jadi ingat Tuhan, tapi makannya sembarangan. Kalau makan jeroan, soto jeroan, usus, babat, ya paru kamu gini. Tuhan yang melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, akan melepaskan aku dari lemak ini. Nah, ngawur tuh itu. Saya bergurau ya, tanda petik bergurau loh ya, saya mau ngomong. Boleh enggak sih merampok doa supaya merampoknya berhasil? Ngawur toh, berbuat jahat kok doa. Dan makan yang salah kok berdoa. Yesus itu makannya ikan.
Ikan mengandung 2, DHA. Kalau dimakan orang-orang otaknya pinter. Kalau dimakan anak kecil jantungnya sehat. Itu pun dia mengucap syukur dengan doa. Barang yang baik didoakan, besar kuasanya. Bawa uang ke gereja didoakan, besar kuasanya. Nah kalau bawa uang judi didoakan gimana? Itu tipe 2 ya, ingat Tuhan makannya ngaur. Yang ketiga, saya harapkan jemaat Sakinah seperti ini, ingat Tuhan dan jaga makan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hidup cuma sekali, harus sehat, Tuhan berkati makanan yang kupilih. Nah, kita lihat next, jadi ada 3, saya harapkan Anda pilih yang C. Contohnya Yesus Kristus, next. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah diambilnya 5 roti 2 ikan itu Yesus menghadap ke langit dan berdoa. Kenapa? Karena ikan itu ada bakterinya namanya salmonella. Anda hanya tahu baik, tidak tahu buruknya. Tapi kalau ada bagian memilih yang baik, bagiannya serahkan Tuhan. Serahkan segala rencanamu, Amsal bilang, maka terlaksanalah usahamu. Mau hidup sehat gak cukup pinter, harus melibatkan Tuhan. Mau bekerja gak cukup. Ya, jadi ingat ini ya. Next, yang ketiga. Ini poin yang terakhir, konsisten. Konsisten. Next. Konsisten artinya setuju tidak menyerah. Konsisten itu tandanya Anda percaya ada hal baik. Konsisten itu apa sih? Gak jemu-jemu. Pak ini motivator atau ayat? Ayat. Mana ayatnya? Ini. Next. Janganlah kita jemu-jemu, konsisten. Berbuat yang baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kalau kita enggak lemah. Karena itu saudara, ini firman Tuhan. Konsisten, apapun yang minum obat aja. Bukan untuk sembuh. Karena Anda dalam Tuhan pasti sembuh. Yang mengerti katakan amin. Cara aja. Tadi pagi saya cerita, sikat gigi tidak menciptakan gigi. Buat apa Pak? Ya buat merawat gigi ciptaannya Tuhan. Yang sekolah, yang kuliah tidak untuk lulus, karena pasti lulus. Kalau kau belajar pintar lulus, belum tentu kerja. Tapi kalau kamu belajar karena pasti lulus, belum lulus Tuhan sediakan pekerjaan yang baik. Itulah ikut Tuhan. Bukan masalah apa yang kita lakukan, tetapi apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Kalau tanya orang, kamu kok guya-guyu, oke ya? Enggak. Dopo, tabunganmu banyak? Enggak. Karena Yesus sudah menanggung ekonomiku di kayu salib. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Nanti lihat yang pertama kesaksian saya, bagaimana saya lumpuh. Dina semua orang, gak mungkin kamu jalan lagi. Tapi Tuhan membuktikan, anak Tuhan itu benar, boleh jatuh, pasti bangkit lagi. Ya, yuk. Nah, ceritanya terakhir, penutup ini, supaya saudara mantap ya. Ini enggak terasa loh, sudah setengah jam, terasa enggak? Terasa enggak? Saya terasa ya. Ayo kita mulai aja ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhannya kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu kembali menjadi tahir. Next. Marah-marah Naaman dengan gusar berkata, aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri manggil nama Tuhan, lalu gerak-gerakkan tangannya dan menyembuhkan penyakit kustaku. Dia kecewa, misalnya nih ya, di Surabaya ada sungai Berantas, di Solo ada sungai apa ya, di sini ada sungai apa ya, nah ada sungai ya, kalau di Surabaya ada sungai gitu. Pak Yonos, doakan saya mau sembuh. Dipikirkan saya bilang gini, si mata doa gitu. Enggak, saya cuma bilang minum jus, jangan makan jeroan. Dia kecewa, saya enggak mau didoano kok enggak boleh makan jeroan. Dia lupa. Kalau Tuhan yang mengatakannya, tidak tampak rohani, tapi terjadi dalam hidupmu.
Kau nggak punya uang datang ke Pak Petrus, kepingin didoakan, tapi Pak Petrus ngomong, belajar memberi. Wah, Pak Petrus itu nggak rohani, nggak sakti, tak pikir bahasa roh, tapi dia cuma ngomong memberi. Tapi saudara tahu kata-kata saktinya, yang memberi pasti diberi Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena banyak hal yang tidak tampak rohani. Tetapi kalau gembalamu dipakai Tuhan untuk mengatakannya, pasti Tuhan yang ngomong lewat gembalamu. Ayo kita baca lagi. Karena dia nurut, untung dia punya teman. Dia ngomong ini, sudah marah-marah, temannya ngomong, Pak, kalau disuruh motong gajah mau tuh, mau. Disuruh apa, mindang, mau. Udah gampang cuma mandi loh, kok enggak mau sih? Coba. Terus dia ngomong, enggak sembuh ya Pak? Ini guyon loh ya, bahasa saya ya. Gampang, gue nek gak waras, gak sembuh, diantemi bareng aja gitu. Mungkin ya. Tapi paling gak temannya nih, ayo semangat. Tak tunggui, berangkat bareng, pulang bareng gitu. Hati-hati, kalau kau nggak punya teman, akhirnya dia mandi gara-gara temannya itu. Next. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali, biur, belum sembuh. Tapi temannya bilang, ayo mandi, masuk. Kau nggak sembuh tak pecat. Iya Pak, ayo masuk dia. Lu sungguhan lu ya, awas kamu ya. Ayo Pak sekali lagi Pak, nanti saya push up 10 kali kalau gak sembuh. Sungguhan dia, biur. Teman-temannya menguatkan. Firman Tuhan bilang, hati-hati, pergaulan sesat merubah kebiasaan yang buruk. Mungkin kau gak kurang doa, mungkin kau malam ini merenungkan, teman siapa yang harus saya buang? Teman siapa yang harus saya datangkan? Mungkin kesehatanmu terganggu, mungkin kau butuh teman baru. Anggaplah saya aja, kalau ketemu saya, pasti kau makan buah. Kalau ada 5 orang seperti saya di hidupmu, gak usah pakai hikmat Salomo, saya tahu Anda akan sehat dan baik-baik saja. Mengerti ya, katakan amin. Kalau temanmu kayak Pak Petrus 5 aja, Anda ngeroh. Nah kalau ketemu orang dunia, Pak, bojoku loh, Pak, wangel Pak. Duh, aku ya angel bercerai kok. Sama-sama susahnya, nggak bisa. Teman itu membawa nilai. Kalau temanmu cinta Tuhan, bro aku susah, gak apa-apa bro aku ya susah. Ayo cari Tuhan, ayo bareng-bareng yuk. Supaya kita saksian bareng-bareng. Yang mengerti katakan amin. Temanmu hati-hati. Karena itu firman Tuhan bilang, jangan tinggalkan ibadah. Di sini nggak semua sempurna. Tapi Tuhannya sempurna. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Bukan kurang doa dan kurang beriman. Hanya enggak konsisten. Jadi harus konsisten. Banyak orang komitmen. Ayo besok lari pagi. Oke, itu namanya komit. Tapi lupa, konsisten itu komitmen yang dilakukan berkali-kali. Ayo besok doa malam itu komitmen. Tapi konsisten adalah melakukan yang dikomitkan berkali-kali sampai mujizat terjadi. Next, contohnya semakin percaya semakin konsisten minum obat. Jangan takut minum obat, karena obat itu tidak menyembuhkan kamu. Hanya tanda iman tanpa tindakan sia-sia. Pak aku sakit tidak mau ke dokter, jangan ke dokter aja. Yang menyembuhkan bukan dokternya kok, dokter jantung pun sakit jantung kok. Kalau engkau ke sana, engkau hanya percaya Tuhan melakukan bagiannya ketika aku melakukan bagianku. Yang mengerti katakan amin. Bagianmu kerja. Datang ke tempat pekerjaan dan bersyukur. Tuhan terima kasih hari ini rame, hari ini diberkati. Terjadilah sesuai imanmu. Tips terakhir, next. Jalan-jalan. Saya pastikan saudara 30 menit jalan-jalan. Makhluk hidup ciri-cirinya apa? Bergerak. Kalau Anda bergerak, gula darahnya turun. Kalau Anda berjalan, kolesterolmu turun. Pak saya sudah jalan-jalan loh Pak 1 jam 2 jam sampai mulai tutup Pak. Dah kok sih sakit. Dah di mall ya gak bisa toh, setengah meter es campur, setengah meter. Jalan pagi di jalan
ya, jangan di mall. Ngerti nggak sih? Pak, aku jalan-jalan sampai diusir satpam. Jalan 30 menit, gula darah turun, lemak darah turun, gula tubuh berkurang, tulang jadi sehat, jantung jadi sehat. Cuma banyak pelari meninggal mendadak. Ingat, waktu lari jangan diem, sama apa? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Kok enggak cuma menghilangkan lemakmu. Setan-setan demit-demit di jalan raya, pergi dalam nama Yesus. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kau mengerti ini, kau akan suka berusaha, karena engkau enggak sendirian. Kau telah mengajarkan kami bagaimana karakter menyenangkan Tuhan. Sekarang bagianmu, hamba sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikan kebenaran. Saatnya Tuhan menunjukkan mujizat sore ini. Yang online, yang offline. Dengarkan baik-baik. Tuhan Yesus ngasih dahsyat. Tuhan Yesus masih sama. Kalau dulu menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun, 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya Yohanes pun lumpuh berjalan. Maka di tempat ini saya mengatakan di dalam nama Yesus, segala tumor, kanker, minum dicabuti Tuhan. Lutut yang sakit disembuhkan Tuhan. Tulang-tulang rematik disembuhkan Tuhan. Asam urat dipatahkan Tuhan. Diabetes disembuhkan Tuhan. Tulang-tulang disehatkan. Jantung baru diberikan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan buat malam yang diberkati. Kami semua sudah sehat. Kami sudah sembuhkan. Bahkan ekonomimu diberkati Tuhan. Hubungan baik suami istri, anak menantu diberkati Tuhan. Yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.